adalah pencarian akan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang sudah semenjak zaman Yunani dalam hal-hal pokok yang tetap sama saja. Pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang dapat kita ketahui dan bagaimana kita dapat mengetahuinya. Hal-hal apa yang ada dan bagaimana hubungannya satu sama lain. Selanjutnya, mempersalahkan pendapat-pendapat yang telah diterima, mencari ukuran-ukuran dan menguji nilainya. Apakah asumsi-asumsi dari pemikiran ini, dan selanjutnya memeriksa apakah hal-hal yang itu berlaku. Itu menurut Alfred Ayer. Nah, adapun ciri dasar dari filsafat yaitu tentu saja tak hanya sekedar meletakkan tanda tanya di belakang sesuatu. Ada beberapa sifat dasar yang memiliki secara khas oleh filsafat, yaitu sistematis, radikal, dan kritis. Adapun sistematis berarti upaya yang memahami segala sesuatu menurut aturan tertentu, runut, dan bertahap, serta hasilnya dituliskan mengikuti suatu aturan tertentu pula. Adapun radikal berarti akan atau mendasar diambil dari akar. Kata radikal berarti mendalam sampai ke akar-akar. Yang pemahaman yang ingin diperoleh dari kegiatan filsafat adalah pemahaman yang mendalam terhadap segala sesuatu. Adapun yang ketiga yaitu dari ciri kegiatan filsafat ini tentulah sangat diperlukan dalam kehidupan nyata, apalagi dalam kegiatan ilmu pengetahuan. Ilmu ekonomi harus sistematis, radikal, sekaligus juga kritis. Bila ilmu ekonomi tak sistematis, tujuan yang dicanangkan tak akan tercapai dengan baik. Bila ilmu ekonomi tak radikal dalam arti mendasar dan mendalam, maka praktek ekonomi tak akan menghasilkan tujuan yang dimiliki kegiatan ekonomi. Bila ilmu ekonomi tidak kritis, bagaimana mungkin masalah-masalah seperti kelangkaan dapat diatasi? Jadi, kegiatan berfilsafat sangatlah penting dalam dunia ekonomi. Dan adapun ruang lingkup kajian filsafat yaitu menjadi permasalahan filsafat itu apa aja? Kenapa selalu saja teori filsafat tentang segala sesuatu? Filsafat cinta, filsafat pendidikan, filsafat hukum, filsafat ekonomi, termasuk dalam hal ini adalah filsafat administrasi pendidikan. Filsafat merupakan upaya rasional manusia dalam memahami struktur-struktur dasar pengalaman dan realitas. Pemahaman ini dilakukan untuk menemukan kebenaran, makna, dan hubungan logis dari ide dasar, struktur-struktur dasar pengalaman dan realitas. Apakah makna itu kebenaran, hubungan logis, dan ide dasar itu? Makna dalam hal ini pertama kali berhubungan dengan definisi suatu hal. Adapun kebenaran terkait dengan kepastian terjadinya suatu hal atau adanya suatu hal. Dan adapun hubungan logis adalah keterkaitan logis antara suatu pernyataan yang satu dengan yang lainnya. Dua buah keyakinan dikatakan memiliki hubungan logis bila kebenaran atau kesalahan ide yang satu bergantung pada atau menemukan kebenaran ide yang lain. Nah, di sini ada juga tentang pembahasan manfaat belajar filsafat. Untuk apa belajar filsafat? Bagi para mahasiswa, Keith Beardness dengan mengutip pernyataan seorang dosen di Amerika Serikat bertanya, menulis bahwa studi filsafat mempersiapkan mahasiswa untuk Hegel Advanced Thinking. Mereka sanggup menampakkan problem-problem yang harus ditangani dalam konteks lebih luas dan pada tahap lebih mendalam. Mereka lebih gampang menangkap inti persoalan dan tahu membedakan hal-hal penting dari hal-hal sampingan. Mereka lebih peka terhadap nuansa-nuansa dan yang tak kalah penting, mereka lebih sanggup merumuskan suatu permasalahan dengan jelas. Pendek kata, walaupun studi filsafat tentu belum menjamin jawaban yang tepat bagi semua problem yang dihadapi, namun seringkali ia dapat membantu untuk menilai dan mensituir problem-problem konkret dengan lebih tepat dan matang. Begitu penting belajar filsafat. Itulah kesimpulan yang dapat kita tangkap dari pernyataan Keith Beardness.
Baiklah, sekarang kita akan memasuki dunia filsafat lebih dalam lagi. Sejauh ini udah paham belum tentang filsafat ekonomi? Insya Allah sudah paham. Please, jadi dikatakan Mbak.